Shalom semuanya, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita semua ada di sini. Saya Devi bersama dengan Ineke, Daniel, dan Agus yang di perlengkapan. Kita semua mau bersama-sama melayani Tuhan. Selamat datang semuanya. Romo, selamat datang juga. Pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kita berdoa, belajar bagaimana kita berserah kepada Tuhan. Saudara terkasih, sebelum kita memulai PD pada pagi hari ini, saya mau katakan bahwa saya punya satu sobat yang sungguh luar biasa, yang selalu menemani saya apapun keadaan saya. Dan saya percaya dia tidak hanya menemani saya, tetapi menemani kita semua. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita, tolong angkat tangannya. Yang kameranya mati tolong dinyalakan. Aryawan, Bu Endang, Ino, ayo semuanya dong. Saudara terkasih, saya minta 30 menit aja. 30 menit, tolong nyalakan kamera, kita duduk dengan baik. Kita duduk dengan sikap penuh hormat membawa hati kita. Kita mau memuji dan meninggikan Tuhan. Mau kan? 30 menit aja kasih buat Tuhan waktu ini yang terbaik. Yuk kita mau katakan bahwa kita punya satu sobat yang sungguh luar biasa. Kita mau panggil namanya dengan penuh sukacita, panggil namanya dengan hati bersyukur. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Apapun keadaan kita, aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi katakan, kita punya sobat luar biasa. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Apapun keadaan kita, aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Yuk kita panggil dengan sukacita. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi panggil namanya. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobat kita yang sungguh luar biasa, yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amini itu saudara. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Saya minta tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Oh amin, katakan dengan sukacita. Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi katakan dengan penuh iman. Yesus yang menghibur hatiku. Saudara terkasih yang percaya bahwa nama Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, saya minta tangannya diangkat. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus sumber sukacita, yang percaya bahwa Tuhan Yesus kekuatan kita, yang percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh setia, yang percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan Yesus yang selalu ada untuk kita. Baik, pada pagi hari ini kita mau terus meninggikan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kalau Engkau memilih kami. Kalau Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kalau Engkau sendiri yang melayakkan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kami punya Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang begitu
mencintai kami, Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang sungguh setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada untuk kami, Tuhan sumber kekuatan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, ajar setiap kami untuk kami boleh percaya dan yakin akan itu semua Tuhan. Agar kami boleh percaya kepada Engkau sehingga kami berani menyerahkan diri kami. Kami berani menyerahkan segala permasalahan kami. Kami berani menyerahkan segala cita-cita dan perjalanan hidup kami beserta keluarga kami. Mari Allah Roh Kudus saat ini ajar setiap kami untuk kami mampu percaya bahwa Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Ajar setiap kami untuk kami boleh memuji Engkau. Kami boleh yakin bahwa Engkau Bapa yang sungguh setia. Kami boleh percaya setiap janji-Mu sehingga kami berani Tuhan berserah kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang sungguh setia. Engkau Allah yang menepati janji-janji-Mu atas setiap kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Tuhan, ini setiap kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Kami mau percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah bagiku. Kami mau percaya Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Benar Tuhan, Engkau tahu setiap pergumulan kami, Engkau tahu perjalanan hidup kami. Ajar kami percaya Tuhan. Ajar kami yakin bahwa Engkau Allah yang sungguh setia, yang menepati janji-janji-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Benar Tuhan, Engkau tahu setiap keinginan kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan sepenuh hati kami mau katakan, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
kehidupan. Kami percaya Engkau beri yang terbaik Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau, Benar. segalanya Hanya Engkau bagi segalanya bagi kami Tuhan. Kami mau percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Percaya, kami percaya, ku percaya. Oh, kami percaya padamu Tuhan selamanya. Tuhan yang sungguh setia, Tuhan yang sungguh mengasihi, Tuhan yang sungguh mencintai. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan, atas segala cinta-Mu, atas setiap rancangan-Mu, atas setiap penyertaan-Mu. Engkau Tuhan, Tuhan yang tak pernah tinggalkan, Tuhan yang selalu ada, Tuhan yang selalu menopang. Kami tahu Engkau sungguh baik, Engkau memiliki. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu penuh kasih, begitu penuh pengampunan. Kau selalu berikan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup dalam Tuhan yang selalu mendengar, berkat-berkat-Mu Tuhan, melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, tak pernah Engkau yang tinggalkan kami. setia menjaga Sungguh kami. kami bersyukur, Terima kasih sungguh kami berterima kasih. Syukur hanya Sebab Engkau bagimu. tahu yang terbaik. Syukur hanya untukmu saja. Engkau Allah penuh Benar Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu mendengarkan setiap cerita kami. Engkau Tuhan tangannya yang selalu menggandeng kami, tangan yang selalu menopang kami. Saat ini saudara terkasih, pandang wajahnya, Dia hadir saat ini. Kami percaya Tuhan, kami terpisah, tetapi Engkau Allah Maha Hadir. Saat ini kami percaya Engkau sedang memandang setiap kami satu persatu. Kami percaya Engkau selalu mendengarkan setiap doa kami. Engkau selalu mendengar setiap kebutuhan kami. Engkau Allah yang selalu memeluk kami, memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih punya Tuhan seperti Engkau. Kami tahu kepada siapa kami harus datang. Kami tahu kepada siapa kami harus berteriak. Kami tahu kepada siapa kami boleh berharap. Dan kami sungguh percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Kami terbatas. Pemikiran kami terbatas. Kemampuan kami terbatas. Tetapi kami boleh sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang tanpa batas seperti Engkau. Ajar setiap kami untuk kami mampu percaya Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami mampu berserah. Bahwa Engkau Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami mau bawa diri kami.
Kami mau meninggikan Engkau, sebab kami percaya Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Saat kami datang kepadamu dengan mengangkat tangan kami, Engkau Allah yang akan mengulurkan tanganmu untuk kami. Sebab hanya Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau tinggikan Engkau saat ini. Ini setiap kami mau bawa hati kami Tuhan. Kami mau bawa diri kami sepenuhnya. Kami mau terus meninggikan Engkau, menyembah Engkau. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, apapun keadaan kami Tuhan. Badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Benar Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan sumber kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kami sungguh percaya akan hal itu Tuhan. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam penyembahan kami. Kami percaya Engkau bertata atas setiap penyembahan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kami percaya kasih-Mu atas setiap kami sungguh besar Tuhan. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Mari Tuhan Yesus penuhi setiap hati kami untuk menyembah-Mu. Langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Sebab hanya Engkau Tuhan, kami mau terus sembah Engkau. Lah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Setiap anak-anak-Mu, jamah setiap kami Tuhan. Sikalama kalalalawana, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Sentuh setiap hati kami, jamah setiap kami Tuhan. Kami sungguh rindu pelukan-Mu, kami sungguh rindu hadirat-Mu, kami sungguh rindu jamahan-Mu. Jangan lewatkan satupun dari antara kami Tuhan. Pegang setiap hati kami. Mampukan untuk kami berani menyerahkan hati kami Tuhan. Mampukan untuk kami berani percaya bahwa Engkau Tuhan yang begitu mencintai kami. Engkau Tuhan yang selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kami. Ajar kami untuk melakukan bagian kami Tuhan. Kami berani berserah. Kami berani percaya supaya rencana-Mu yang indah boleh terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengirim Romo Alphonse kepada kami. Kami percaya Engkau sudah mengurapi beliau secara luar biasa. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu memenuhi beliau secara luar biasa. Dan Engkau sudah memberikan karunia yang beliau butuhkan pada saat beliau berbicara. Kami percaya hikmat-Mu sudah Kau tambah-tambahkan kepada beliau saat beliau menjadi perpanjangan lidah-Mu, menjadi wakil-Mu untuk berbicara kepada kami saat ini. Beri setiap kami hati yang mau mendengar. Mari Allah Roh Kudus, ajar setiap kami
agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh menerima, dan kami boleh melakukan. Ini waktu-Mu, berbicaralah Tuhan kepada setiap kami melalui anak-Mu Romo Alfon terkasih. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, silakan Romo. Halo, Ya, kedengaran Romo. ya, kedengaran ya, masuk. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi Ya, Romo. teman-teman PDKK Santa Teresa Avila, Paroki Santo Yakobus Surabaya dan semuanya. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin. Saya pernah misa 1 kali di Paroki Yakobus. Waktu zaman Romo Novi dan Romo Eko. Saya bermalam 1 malam di gereja, terus diberi kesempatan misa waktu hari Minggu. Gereja Yakobus yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tema yang diminta untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini yaitu tentang doa, lebih khusus tentang berserah dalam berdoa, berserah saat berdoa. Suara saya kedengaran dengan jelas? Kedengaran Romo. Ya, terima kasih ya. Kalau kita berbicara tentang berserah saat berdoa, pertanyaan yang kita pertama-tama harus kita ajukan yaitu, apakah doa itu? Dan bagaimana berserah dalam doa? Bagaimana doa yang berserah kepada Tuhan? Bapak Ibu sekalian pasti punya pengalaman-pengalaman saat berdoa. Sudah bertahun-tahun kita berdoa. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau kita hitung dari sejak kita kecil diajarin doa sampai sekarang, kita pasti sudah memiliki pengalaman-pengalaman dalam berdoa. Maka sebelum kita melihat bagaimana berserah dalam doa, baiklah kita melihat lebih dahulu apa itu doa. Slide-nya sudah ditayangkan. Secara sederhana, doa itu bisa berarti percakapan atau dialog, komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita tahu bahwa dalam doa di situ kita berbicara dengan Tuhan. Ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Doa bisa juga berarti relasi kasih antara kita manusia dengan Tuhan. Ada sebuah relasi antara kita dengan Tuhan. Atau pertemuan dalam kasih antara kita dengan Tuhan. Dalam doa, kita bertemu dengan Tuhan. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus itu berkata, bagiku doa adalah ayunan hati, suatu pandangan sederhana ke surga, suatu seruan syukur dan cinta kasih di tengah pencobaan dan di tengah kegembiraan. Sebuah ayunan hati ke surga, ke Tuhan. Dan di situ kita bersyukur, berterima kasih atas segala apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita.
Maka doa adalah salah satu hal yang penting, bahkan terpenting dalam iman Kristiani. Tanpa doa, itu kita sulit membayangkan bagaimana seseorang itu beriman. Maka salah satu wujud dari seseorang yang beriman, dia senantiasa membangun relasi komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Kita harus menyadari bahwa doa merupakan anugerah dari Allah yang kita terima. Jadi ketika kita berdoa, pertama-tama kita harus menyadari bahwa doa itu adalah anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan ini kita terima, kemudian bertumbuh dan berkembang dalam roh. Maka doa itu pertama-tama bukan usaha kita, melainkan adalah anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah. Tetapi doa juga harus senantiasa kita rindukan dan kita perjuangkan. Maka dalam Injil Lukas bab 11 ayat 9 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bisa juga dalam Injil Matius bab 7 ayat 7. Di sini mau mengatakan juga bahwa doa itu memang pertama-tama anugerah Allah, tetapi juga harus dirindukan dan diperjuangkan oleh kita. Maka kadang dikatakan, berdoalah seolah-olah segala sesuatu itu tergantung dari Allah, tetapi berusahalah seolah-olah segala sesuatu itu tergantung pada kita. Jadi ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketergantungan kita pada Allah dan sekaligus doa itu harus kita rindukan dan kita perjuangkan. Dalam iman Kristiani, doa akhirnya dialami sebagai relasi antara Allah dan manusia di dalam Kristus. Doa adalah relasi dari hati ke hati, lahir dari hati, pusat terdalam dan tempat perjumpaan antara pribadi. Doa adalah relasi cinta persahabatan antara Allah dan manusia. Dan dalam iman Kristiani, doa memiliki karakter trinitas. Artinya kita harus masuk dalam dialog persahabatan dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa Kristiani itu selalu memiliki asal-usul ilahi dalam Roh Kudus. Bisa kita baca dalam Roma bab 8 ayat 26. Di situ dikatakan, demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Doa Kristiani itu senantiasa memiliki karakter trinitas. Maka orang Katolik itu selalu mengakhiri doa dengan berkata, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dika dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Berbeda dengan teman-teman kita dari gereja Kristen yang selalu mengakhiri doa dengan berkata, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Itu teman-teman kita di gereja Kristen selalu mengakhiri doa mereka dengan dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kalau mereka yang baru dari gereja Kristen kemudian menjadi Katolik, pasti punya pengalaman bagaimana dulu berdoa dengan mengakhiri kata-kata dalam nama Yesus kami telah berdoa.
Hal berikut yang ingin kita renungkan adalah untuk berdoa itu mutlak dibutuhkan rasa haus akan Allah, kerinduan akan diri Allah. Doa dan hidup itu mempunyai relasi yang erat. Kita berdoa sebagaimana kita hidup, dan doa kita pun menentukan juga kehidupan kita. Bila kita adalah seorang pribadi yang mendalam, maka kita juga seorang yang mendalam dalam segalanya, juga dalam doa. Sebaliknya, bila kita seorang yang mendangkal, kita juga amat dangkal dalam segalanya. Maka doa yang sejati dan mendalam itu akan mengubah pribadi kita seutuhnya. Bapak Ibu pasti punya pengalaman bagaimana doa itu mengubah diri dan hidup kita. Dalam perjalanan waktu, semakin maju dalam doa, kita mengalami bahwa diri kita itu diubah oleh Tuhan lewat doa-doa kita. Memahami doa dengan baik itu berarti mengerti bahwa kita sedang berjumpa dengan seseorang yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita. Ketika kita berdoa, di situ harus ada kesadaran bahwa kita sedang berjumpa dengan seorang yang sangat mencintai kita. Hadir bersama tanpa mempersoalkan mengapa dan untuk apa, melainkan hanya untuk ada bersama karena saling mencintai, saling terbuka, saling menyerahkan diri. Bapak Ibu yang hidup dalam hidup perkawinan pasti bisa dibayangkan bagaimana relasi itu antara suami dan istri. Dan itu juga kalau kita terapkan dalam hubungan dengan Tuhan, kadang dalam relasi dengan Tuhan itu kita hanya hadir bersama dengan Tuhan. Dan di situ akhirnya saling terbuka dan saling menyerahkan diri. Dari pengalamannya sendiri, Santa Teresia dari Yesus, guru doa dan pujangga gereja, mengatakan bahwa doa adalah dialog persahabatan. Sering hadir bersama dengan Dia yang kita tahu mencintai kita. Santa Teresia memberikan suatu hal yang luar biasa bagi kita, bahwa dalam doa itu ada dialog persahabatan. Sering hadir bersama dengan Dia yang kita tahu bahwa Dia mencintai kita. Sebagaimana persahabatan, doa pun merupakan proses yang perlu selalu untuk dipupuk. Relasi cinta dalam doa haruslah merupakan relasi tanpa pamrih. Berdoa dengan hati yang tulus tanpa maksud tertentu. Doa bukan hanya sekedar berbicara dengan Tuhan atau berdialog dengan Dia, melainkan juga membiarkan diri dicintai, sekaligus menjadikan hidup kita hadiah cinta bagi Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan yang kita cintai ada kalanya bisa dengan kata-kata, bisa juga tanpa kata, dan itu berarti doa merupakan atau membutuhkan cinta. Biasanya doa itu mula-mula dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Pada tahap ini doa masih diwarnai dengan luapan perasaan. Dan sesudah itu akhirnya membuat kita lebih diam. Itu yang disebut dengan cinta tanpa kata. Dan teman-teman, ketika dalam persekutuan doa, ke dalam penyembahan, seringkali sampai pada tahap ini. Kata-kata keluar dan akhirnya tanpa kata. Di situ hanya ada bagaimana kita hadir bersama dengan Allah, merasakan Allah yang hadir mencintai kita. Dan situ cinta tanpa kata, kehadiran tanpa kata. Pada akhirnya hanya ada pandangan kagum dalam keheningan yang memungkinkan dua pribadi saling berbicara dari hati ke hati. Inilah dialog mendalam dua sahabat yang saling mengasihi, penuh perhatian, penuh pengertian. Doa persahabatan menjadi semakin sejati dan mendalam. Pada titik inilah biasa orang masuk dalam kedalaman doa.
dan akhirnya bisa juga masuk dalam tingkat berserah dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membantu kita melihat bagaimana orang itu berserah dalam doa, baiklah kita juga lihat perikop Injil Matius bab 6 ayat 8. Kita bisa baca, di situ dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Mereka yang dimaksud di sini adalah, kalau kita baca perikop sebelumnya, yang dimaksud adalah orang-orang munafik yang suka berdoa dengan motivasi memamerkan diri supaya dilihat orang. Mereka yang berdoa dengan bertele-tele, seolah-olah tidak mengenal Allah. Dan akhirnya juga yang dimaksud adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dalam Matius bab 6 ayat 8, kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepada Tuhan. Tuhan itu Maha Tahu. Ia mengenal kita masing-masing dan pasti tahu apa yang kita perlukan, tahu apa yang kita butuhkan. Maka ketika orang sampai pada kedalaman doa, di mana sampai pada dialog mendalam dua sahabat yang saling mengasihi dan saling mengerti, membiarkan diri dicintai, Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi orang yang dicintai. Bapak Ibu sekalian, mari kita juga lihat Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Seringkali sudah kita baca perikop ini, tetapi baiklah kita belajar dari Bunda Maria, kita baca perikop ini, dan kita lihat, belajar dari Bunda Maria bagaimana berserah dalam doa. Kita, kalau Bapak Ibu yang punya kitab suci, punya Alkitab, bisa buka Injil Yohanes bab 2, ayat 1 sampai 11. Kalau boleh kita baca bersama-sama. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap. Kita baca. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kalau Bapak Ibu yang sudah pernah ziarah ke Israel, pasti sampai di Kana dan
mencicipi anggur Kana. Enak sekali anggur Kana itu. Kita akan melihat perikop ini dalam kaitan bagaimana Bunda Maria mengajarkan kepada kita berserah dalam doa. Kita melihat bahwa Bunda Maria mengajarkan kepada kita bagaimana berdoa yang baik dan benar. Minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Bunda Maria. Yang pertama, kita melihat bahwa Maria tidak mendikte Tuhan. Bunda Maria hanya menyampaikan situasi yang sedang terjadi dalam pesta itu. Kalau kita melihat tadi, Bunda Maria hanya katakan mereka kehabisan anggur. Titik. Maria hanya menyampaikan situasi yang sedang terjadi. Maka di sini kita belajar dari Bunda Maria agar dalam berdoa kita tidak boleh cenderung untuk mendikte Tuhan. Tuhan bukan anak buah kita, bukan pesuruh kita, tetapi Dia adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senantiasa membuat kita berserah kepadanya. Maka dalam doa kita tidak boleh mendikte Tuhan. Kita minta kepada Tuhan dan kita berserah kepadanya. Seringkali kalau kita merenungkan pengalaman-pengalaman dalam doa kita atau kebanyakan umat kita, ketika berdoa itu kita memang cenderung untuk mendikte Tuhan. Bahkan caranya pun seringkali kita mau supaya Tuhan itu ikuti yang kita mau. Tuhan, saya mau begini dan nanti begini, kalau bisa begini, begini. Nah, itu Bunda Maria mengajarkan kita bahwa dalam berdoa kita tidak boleh mendikte Tuhan atau mengatur Tuhan. Kita cukup menyampaikan situasi yang sedang kita alami. Dan itu membuat kita percaya kepada Tuhan, membuat kita pasrah kepada Tuhan, membuat kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan bebas berbuat apa yang Ia kehendaki bagi kita. Maka dalam doa Bapa kami itu sering yang selalu kita doakan, di situ kita berkata, jadilah kehendak-Mu. Kita juga ingat akan doa Yesus ketika di Taman Getsemani. Markus bab 14 ayat 36. Kita bisa baca, dikatakan bahwa ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Paralelnya bisa dilihat di Injil Lukas bab 22 ayat 42, juga Matius bab 26 ayat 39. Dalam doa kita juga harus sampai pada penyerahan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Hal ini penting karena kita cenderung dalam doa-doa kita bisa kita balik itu. Ya Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Ku. Kecenderungan kita juga seringkali demikian. Apa yang kita mau itu terjadi sesuai dengan yang kita kehendaki. Maka kita diajar bagaimana dalam doa, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Itu hal pertama yang bisa kita pelajari dari Bunda Maria, bahwa dalam berdoa kita tidak boleh mendikte Tuhan atau kita tidak boleh mengatur Tuhan. Hal kedua, Bunda Maria mengajarkan kepada kita agar sebelum memohon dan ketika memohon kepada Tuhan, kita harus yakin, harus percaya bahwa Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita.
Ketika Bunda Maria memberitahukan kepada Yesus mereka kehabisan anggur, kalau kita melihat tadi, Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Yesus seolah-olah menolak permohonan yang disampaikan oleh Maria karena saatnya belum tiba. Tetapi anehnya, Maria berkata kepada pelayan, "Apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah demikian." Di sini Maria yakin dan percaya bahwa permohonannya itu pasti dikabulkan oleh Yesus putranya. Maka Maria di sini mengajarkan kepada kita untuk menjadi murid yang baik, yang senantiasa mempercayakan diri kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu berbelas kasih. Orang harus percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Maka dalam doa-doa dan juga dalam pujian-pujian kita, itu senantiasa kita mengungkapkan iman kita itu. Iman bahwa Tuhan itu baik. Kita berserah kepada Dia, kita percaya kepada Dia. Maka Ibu Devi tadi mengajak kita dalam puji-pujian tadi, di situ kita mengungkapkan, "Ku percaya janjimu ajaib, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya." Itu mau mengungkapkan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tuhan itu baik, pasti Ia memberi yang terbaik kepada kita. Maka berserah dalam doa itu berarti juga bahwa dalam doa kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu berbelas kasih, hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan kepada siapa saja. Maka dalam Injil kita senantiasa mendengar bahwa Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang-orang yang menderita, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan akhirnya yang ketiga, kita harus mendengarkan Tuhan dan taat kepadanya. Dalam peristiwa di Kana, Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan Tuhan dan taat kepadanya. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah demikian. Bunda Maria mengatakan kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah demikian. Maka ketika Yesus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan penuh dengan air, kemudian menyuruh mereka untuk menyedok air itu, para pelayan itu ikut saja. Mereka taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka di sini kita diminta untuk ketika kita mau berserah diri kepada Tuhan dalam doa, kita juga harus sampai pada tahap mendengarkan Tuhan dan taat kepadanya. Maka disinilah dibutuhkan keheningan batin untuk mampu mendengarkan apa yang mau Tuhan katakan kepada kita. Maka inilah mengapa dalam Injil Lukas selalu dikatakan bahwa Yesus pagi-pagi pergi berdoa di tempat yang sunyi. Kalau kita melihat Injil Lukas selalu mengisahkan bagaimana Yesus itu senantiasa pergi ke tempat-tempat yang sunyi dan di sana Ia berdoa. Ia mendengarkan kehendak Bapaknya, menyelaraskan kehendak Bapaknya. Maka dalam doa kita juga harus ada sebuah keheningan batin untuk mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka dalam puji-pujian, dalam doa-doa kita, seringkali kita sampai pada tahap itu, ada saat di mana ketika kita pujian, suara kita mulai mereda untuk masuk dalam kedalaman hati kita untuk berserah dan mendengarkan suara Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Unsur lain dalam doa yang berserah kepada Tuhan
adalah kerendahan hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersembunyi dalam tidak memiliki apa-apa dalam tanda kutip dan mengetahui bagaimana menceburkan diri ke dalam Allah. Maka Santo Agustinus berkata, supaya mendapatkan anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di hadapan Allah. Manusia adalah seorang pengemis di hadapan Allah. Di sini Santo Agustinus mau mengajarkan kepada kita bahwa dalam doa kita harus memiliki sikap rendah hati. Di hadapan Allah, kita manusia ini bagaikan seorang pengemis. Kita hanya tergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Hal ini juga digambarkan dalam Injil seperti seorang anak kecil. Matius bab 18 ayat 1 sampai 5 dan juga paralelnya Markus bab 9 ayat 33 sampai 37, Lukas 9 46 48. Kita coba lihat yang ayat keempat. Matius bab 18 ayat 4. Situ dikatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang mempunyai anak kecil, atau yang anaknya sudah besar, dulu ketika anaknya masih kecil pasti mengalami bahwa anakmu itu sungguh percaya, yakin, pasrah, penuh kepada papi dan maminya. Dia yakin bahwa orang tuanya, papi dan maminya pasti memberi yang terbaik bagi dia. Dia sungguh yakin kepada orang tuanya. Maka di hadapan Tuhan, kita juga harus memiliki disposisi batin bagaikan seorang anak kecil yang selalu pasrah dan berserah kepada Tuhan. Sebagaimana anak kecil itu senantiasa berserah, pasrah, percaya kepada kebaikan orang tuanya, kita juga di hadapan Tuhan, kita bagaikan seorang anak kecil yang senantiasa pasrah dan berserah kepada Tuhan. Maka disinilah dibutuhkan kerendahan hati dari kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan dalam doa. Seorang yang berserah dalam doa akhirnya dibutuhkan sebuah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hal terakhir ialah beberapa kesimpulan yang bisa kita lihat bersama berkaitan dengan doa yang berserah kepada Tuhan. Di sini saya catat kurang lebih ada 12 hal, semacam 12 resep dalam doa. Yang pertama, sadari bahwa setiap kita harus menyadari bahwa doa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ini harus disadari oleh semua kita bahwa doa itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sulit dibayangkan kalau orang mengatakan dia itu berdoa, ya dia itu beriman kepada Tuhan, tetapi tidak pernah berdoa. Maka seorang yang beriman itu juga terwujud dalam relasi dia dengan Tuhan dalam kehidupan doa. Maka yang kedua, sediakanlah waktu buat Tuhan untuk berdoa. Kita tidak boleh cenderung untuk cuma memberikan waktu sisa untuk Tuhan. Seringkali kita itu hanya memberi waktu sisa untuk Tuhan. Nah, dalam membangun relasi persahabatan dalam doa dengan Tuhan, di situ orang harus memiliki waktu untuk ada bersama dengan Tuhan. Maka kita hendaknya senantiasa menyediakan waktu buat Tuhan untuk berdoa.
Ketika teman-teman kita Muslim memiliki 5 waktu untuk sholat, mereka punya waktu. Orang Katolik itu juga harus memiliki waktu yang khusus untuk senantiasa membangun relasi dengan Tuhan dalam doa. Tuhan tidak boleh dikasih waktu sisa. Sudah capek begitu, kemudian 1-2 menit atau bahkan hanya tanda salib saja. Nah, kadang orang Katolik itu demikian. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan. Hal yang ketiga, teruslah berdoa meskipun sering mengalami bahwa doamu tidak didengarkan oleh Tuhan atau lambat sekali dijawab oleh Tuhan. Bisa jadi Tuhan menguji kesetiaan kita kepadanya. Maka ketika kita mengalami bahwa doa kita itu lambat dijawab oleh Tuhan, permohonan kita seolah-olah tidak didengarkan oleh Tuhan, di situ kita tidak boleh putus asa atau kecewa, kemudian tidak mau berdoa. Terus kita membangun relasi dengan Tuhan dalam doa, meskipun kadang mengalami bahwa doa kita itu tidak dikabulkan. Hal keempat, relasi kita dengan Tuhan dalam doa harus terus meningkat atau terus bertumbuh. Orang dalam kehidupan doanya itu harus mengalami bahwa semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan doa. Maka doa itu memang pada tahap awal cenderung kita hanya memohon, meminta kepada Tuhan. Doa cenderung kita minta-minta kepada Tuhan. Tetapi akhirnya ketika kita semakin maju dalam kehidupan rohani, kita tidak boleh sebatas meminta-minta kepada Tuhan. Kita harus sampai pada sebuah relasi mendalam dengan Tuhan, yaitu relasi cinta antara kita dengan Tuhan. Yang tadi kita sudah katakan, kadang sampai pada tahap cinta tanpa kata. Berhadapan dengan Tuhan, relasi mendalam dengan Tuhan, kadang harus sampai pada tahap berada bersama dengan Tuhan tanpa mengungkapkan kata-kata. Diam berada bersama dengan Tuhan. Hal yang kelima, dalam doa kita harus percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang kita minta atau apa yang kita butuhkan, apa yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui dan pasti mengabulkan apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan. Hal keenam, dalam doa kita harus yakin bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Inilah harus kita yakini, percaya sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal pun yang mustahil. Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Hal ketujuh, yakinlah akan sabda Tuhan ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Matius bab 6 ayat 33. Ayat ini tidak boleh dilupakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Hal kedelapan, dalam doa, seperti saya katakan tadi, kita belajar dari Bunda Maria, jangan mendikte Tuhan, jangan mengatur Tuhan. Cukup sampaikan saja situasi yang sedang kita alami dan kita berserah kepada Tuhan. Kita pasrahkan situasi apa yang kita alami kepada Tuhan. Kita memasrahkan apa yang sedang kita alami kepada Tuhan, kemudian Dia mendengarkan Tuhan. Dan hal yang kesembilan, dalam doa jangan meragukan Tuhan. Jangan ragu. Yakin sebagaimana Bunda Maria, dia percaya kepada Yesus putranya bahwa putranya pasti berbuat sesuatu untuk mengatasi
situasi sulit yang sedang dialami oleh tuan pesta itu. Dalam doa, kita tidak boleh ragu kepada Tuhan. Jangan doa saya dikabulkan tidak ya. Ketika ada pengalaman doa tidak dikabulkan, kemudian dalam doa kita mulai ragu kepada Tuhan. Iya berdoa tapi kok Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Ada keraguan-raguan dalam hati kita kepada Tuhan. Kita belajar dari Bunda Maria agar sungguh percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita, pasti mengabulkan doa-doa kita. Hal ke-10, dalam doa kita harus mendengarkan Tuhan dan taat kepadanya. Melakukan apa yang Tuhan katakan. Sebagaimana dalam Injil Yohanes tadi. Buatlah apa yang dikatakan kepadamu. Maka di sini juga dibutuhkan keheningan dalam doa. Dengan demikian kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita dan akhirnya taat melaksanakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Hal yang ke-11, dalam doa akhirnya dibutuhkan sebuah sikap kerendahan hati. Di hadapan Tuhan kita harus bersikap sebagai orang yang rendah hati. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Agustinus, di hadapan Tuhan kita manusia ini seringkali bagaikan seorang pengemis di hadapan Tuhan. Dan akhirnya hal yang ke-12, dalam doa kita harus pasrah kepada Tuhan bagaikan seorang anak kecil. Sungguh percaya dan pasrah bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik kepadanya, sebagaimana seorang anak kecil yang sungguh percaya kepada orang tuanya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, inilah kurang lebih 12 hal yang bisa kita renungkan dalam kaitan dengan berdoa. Masih bisa ditambahkan banyak hal sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu dalam kehidupan doa. Bagaimana berdoa yang sampai pada tahap berserah kepada Tuhan. Bisa Bapak Ibu tambahkan sesuai dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan doa. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Tuhan untuk selalu berserah diri kepada Tuhan dalam kehidupan doa. Maka saya mengajak kita untuk mengakhiri renungan kita ini dengan bersama-sama mengangkat hati kepada Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa bersama kepada Tuhan, menyerahkan seluruh diri dan hidup kita pasrahkan seluruh apa saja yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini, kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberi yang terbaik bagi kita semua. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang berbelas kasih, kami mengalami bahwa Engkau sungguh mencintai kami. Kami berterima kasih atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Engkau selalu mengabulkan setiap doa permohonan kami. Ya Allah, Engkau melihat dan memandang kami. Engkau menyelidiki dan mengenal kami satu persatu. Engkau mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Segala kesusahan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Ya Allah, Engkau dekat pada kami. Pandanglah kami semua anak-anak-Mu yang datang ke hadapan-Mu. Bantulah kami agar kami dekat kepadamu. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau hadir dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan rahmat dan berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas diri dan hidup kami. Kami mohon kepadamu, ya Allah, curahkanlah berkat-Mu bagi kami semua yang datang di hadapan-Mu. Kami serahkan seluruh diri dan hidup kami.
Kami percaya akan kuasa dan penyelenggaraan ilahi-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena di tengah pandemi COVID ini, Engkau masih memberikan rahmat kesehatan, memberikan berkat-Mu bagi kami. Kami tetap menyerahkan diri kepadamu, biarlah Engkau terus menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu bagi teman-teman PDK Santa Teresia Avila, Paroki Santo Yakobus Surabaya. Biarlah Engkau senantiasa melindungi dan memberkati mereka semua. Kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, itulah sedikit renungan yang boleh saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan, agar senantiasa terus maju dalam kehidupan doa, dan akhirnya kita boleh berserah kepada Tuhan dalam kehidupan, dalam doa-doa kita. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Romo, penjelasannya begitu panjang dan mendetil bagaimana kita harus berdoa dan berserah. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Romo, bolehkah kita yang ingin bertanya ya Romo ya? Boleh. Boleh, mari silakan. Mungkin ada yang bertanya kepada Romo atas penjelasannya hari ini. Silakan yang mau bertanya bisa diketik di tim pujian. Atau langsung ke tim pujian ya. Chat ke tim pujian kalau ada yang mau bertanya. Pak Paul Dani mau bertanya kayaknya. Iya Pak. Oh, Ibu, Bu Polden Ibu. mau bertanya. Silakan Polden langsung mau aja. bertanya. Langsung aja kita buka. Silakan dibuka. 1, 2, 3, go. Saya tadi lagi nyari ayat, bukan mau bertanya, ditembak sama Bu Devi. Oh, nggak apa-apa kalau nggak mau bertanya Pak. Mungkin yang lain yang Atau bertanya. ada yang mau sharing aja boleh, lah. ada yang mau sharing boleh. Atau mau sharing Sharing aja. boleh. Ya, Jadi, sharing boleh. Tadi kan Berbagi Romo bilang- pengalaman, berbagai pengalaman. Iya, jadi tadi kan Romo bilang kalau mau menambahkan gitu. Jadi seperti yang Romo katakan tadi dari pengalaman gitu, saya melihat ada satu gong yang tadi baru saya nggak baca kitab suci, ayatnya hilang itu sabda cara menjadi daging itu. Jadi doa itu harus membumi, doa itu harus menjadi daging. Jadi menurut saya, jadi apa yang kita ucapkan itu merupakan satu artinya begini, tidak boleh hanya dari satu pihak doa pengemis seperti Santo Agustinus tadi atau doa anak-anak itu yang selalu meminta. Tapi doa itu juga merupakan satu komitmen cinta kepada Tuhan. Misalnya contohnya, Tuhan hari ini saya mau berbuat kasih. Berbuat kasihnya itu apa misalnya, ya toh kita sebutkan itu satu ungkapan cinta kepada Tuhan yang mau dilakukan ya melalui kepada sesama ujungnya begitu. Jadi doa itu merupakan sesuatu yang hidup, yang realita antara hubungan kita dengan Tuhan, bukan hanya meminta ya sepihak saja, tetapi doa itu merupakan satu sabda yang menjadi daging, sabda yang harus bisa kita hidupi seperti Alkitab yang hidup begitu, begitu Romo. Jadi kita menjadi Alkitab yang hidup. Kira-kira kayak gitulah bahasanya, pating pecotot ini. Iya, begitu Romo. Ya, baik. Terima kasih Pak Polden. Oke. Romo, ini ada Tadi. pertanyaan yang sudah masuk, saya bacakan ya. Oke. Kalau kita melihat kisah di Kana itu, keluarga yang punya hajat perkawinan di Kana itu tidak diceritakan bagaimana dia berdoa. Nah, yang ditangkap oleh Pak Handono sebagai penanya,
Sepertinya mereka itu pasif dan hanya mengundang Yesus dan Maria. Apakah memang cukup bagi kita begitu saja, Romo? Atau mungkin Pak Handono bisa langsung bertanya kepada Romo mungkin? Pak Andono yang mana? Iya Romo, saya Pak Andono Romo. Oh ya ya. Ya Romo kan itu ini jadi perikop favorit saya sebenarnya. Saya suka sekali dengan perikop ini dan pada pagi ini saya lebih seksama lagi mendengarkan ketika Romo menjelaskan ya. Lalu saya pikir-pikir kok enak ya keluarga ini, bahkan dia tidak tahu apa yang terjadi di belakang, ya kan? Ternyata kekurangan anggur, kehabisan anggur, tapi nggak diceritakan bagaimana sibuknya atau paniknya gitu ya. Apalagi ya pasti tidak sempat berdoa karena nggak ngerti kalau bahwa itu ada masalah. Tetapi satu-satunya yang dia lakukan adalah memang mereka itu mengundang Yesus dan Maria ke pesta itu. Nah, buat saya apakah ini udah cukup ya? Saya pokoknya nggak berdoa apapun, pokoknya saya hadirkan aja Yesus dan Maria. Itu Romo mungkin bisa ada penjelasan soal itu. Terima kasih Romo. Ya, baik. Kalau kita mau membaca perikop ini, pertama-tama memang yang mau disampaikan di situ adalah bagaimana Yesus memulai karyanya dengan mengubah air menjadi anggur. Di situ kalau kita hitung-hitungan, itu air yang diubah menjadi anggur itu begitu berkelimpahan. Maka di situ kehadiran atau kedatangan Yesus itu membawa kelimpahan rahmat bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dengan dikisahkan ada Yesus mengubah air menjadi anggur dengan tempayan itu, kalau hitung-hitungan liternya itu banyak sekali itu. Nah, itu mau mengatakan bahwa kedatangan Yesus atau kehadiran Yesus itu membawa kelimpahan rahmat bagi manusia. Itu hal yang pertama. Tapi tadi saya mengajak kita untuk melihat bagaimana peran Bunda Maria dalam situasi yang sedang dialami itu. Ini juga yang senantiasa menjadi salah satu perikop dalam Injil yang bisa menguatkan kita bahwa ternyata Bunda Maria itu memiliki peran sebagai pengantara kita kepada Yesus. Bahwa ketika Bunda Maria itu adalah bunda kita, bunda gereja, dan sebagai seorang bunda, dia senantiasa mengetahui juga apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka ketika orang Katolik itu menghormati Bunda Maria, kemudian meminta doa-doa Bunda Maria, berdoa bersama dengan Bunda Maria, maka Bunda Maria itu juga senantiasa menjadi pengantara kita dan senantiasa memohonkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, meskipun kita tidak sampaikan kepada Tuhan atau kepada Bunda. Karena dia sebagai seorang bunda kita, dan pasti mengetahui apa yang kita butuhkan, dan tanpa diminta pun Bunda Maria memohonkan kepada Tuhan. Dan inilah kalau boleh dikatakan hebatnya orang Katolik itu punya seorang bunda yang luar biasa, yang tanpa kita minta pun dia memintakan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Nah, ini digambarkan Tuhan Pesta tadi seolah-olah ya pasif, tapi Bunda Maria berada di belakang dan pasti mengetahui situasi yang sedang terjadi dialami oleh pesta itu, yaitu bahwa fakta bahwa mereka kekurangan anggur, dan itu akan memalukan keluarga yang dapat hajatan pesta itu. Oh, ini orang buat pesta kok siap anggurnya kok sedikit. Nah, itu akan memalukan keluarga itu. Maka Maria
mengetahui situasi itu dan tanpa diminta pun Maria menyampaikan itu kepada Yesus dan membantu. Maka seolah-olah memang Tuan Pesta ini pasif. Tapi di situ juga akhirnya kita melihat bahwa meskipun Tuan Pesta itu pasif, kita manusia ini pasif, kita hanya apa yang kita alami ini, Bunda Maria senantiasa membantu kita, mendoakan kita untuk mengatasi setiap kesulitan yang kita alami. Maka pada kesempatan ini juga akhirnya kita percaya dan menyadari kepengantaraan Bunda Maria itu dalam kehidupan kita orang Katolik. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya katakan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Romo. Pak Handono udah menjawab ya. Baik, Romo tadi karena Romo menyinggung tentang Bunda Maria, ini pertanyaannya banyak berkisar tentang Bunda Maria. kalau doa novena nih Romo 9 kali kan, ternyata entah hari keberapa begitu nggak berdoa. Ada sesuatu, apakah misalnya hari kelima kita nggak berdoa, itu nanti pada saat hari ke-6 diulangi nomor 1 lagi, atau hari ke-6 itu sudah bisa lanjut sebagai terusannya begitu Romo? Atau bagaimana? Bisa nggak 9 hari itu mungkin saya 2 hari sekali aja, 1 nanti Senin, Rebo, Jumat begitu, apakah bisa seperti itu Romo? Ya, tadi ketika saya jelaskan tentang doa tadi bahwa dalam doa itu orang harus menyiapkan waktu untuk Tuhan. Tidak boleh memberikan waktu sisa kepada Tuhan. Maka sebenarnya doa novena itu mau mendidik kita untuk bagaimana kita konsisten dalam doa. Jadi tidak pokoknya ada waktu doa, tidak ada waktu sudah, ada waktu doa lagi. Gitu. Nah, doa novena itu mengajarkan kita bagaimana kita itu memiliki suatu konsistenan dalam kehidupan doa itu. Maka ya ketika dalam idealnya bahwa ketika dalam doa novena, carilah waktu yang memang itu akan membuat kita konsisten untuk waktu yang berturut-turut 9 hari itu, sehingga tidak putus-putus. Itu idealnya. Tapi kalau memang dalam perjalanan waktu kemudian ada hal yang memang tidak disengaja tetapi membuat kita tidak bisa menepati hari itu untuk berdoa, dan akhirnya kita ketinggalan 1 hari, atau ya kalau menurut saya ya disambung saja hari berikutnya, itu disambung hari berikutnya saja. Tapi kalau ada orang yang mau kemudian dia merasa gagal harinya itu, kemudian mau ulang lagi supaya lebih konsisten lagi, ya bisa saja. Jadi sebenarnya tidak dalam kasus ini tidak terpaku pada suatu hal yang memang Tuhan jangan-jangan Tuhan tidak kabulkan doa saya karena saya langgar 1 hari itu. Nah, itulah yang kemudian tadi saya katakan bahwa dalam doa akhirnya kita harus yakin, sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi itu jawaban saya. Kalau memang ketika melewatkan 1 hari itu karena ketidaksengajaan, memang ada sesuatu hal yang sungguh membuat kita tidak bisa melakukan novena pada hari itu, nah itu bisa lanjut hari berikut atau mau ulang dari hari pertama, itu juga monggo. Oke, jadi nggak ada yang sesuatu yang pakem harus begini ya Romo ya. Ya. Baik Romo, kembali Romo. Tadi Romo berbicara mengenai doa adalah suatu relasi. Nah, ada yang bertanya, kalau mulai berdoa selalu berdoa rosario saja, dan itu kan memang sudah ada istilahnya pakem dan hafalan begitu ya Romo. Mungkin si penanya mau bertanya bagaimana sebaiknya Romo, apakah itu sudah cukup atau harus bagaimana? Jadi begini, orang Katolik ini punya begitu banyak metode doa dan begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Selain doa-doa resmi gereja yang bersifat liturgi,
kemudian ada doa-doa yang bersifat devosional, dan akhirnya doa-doa juga yang bersifat pribadi. Maka ketika doa rosario itu doa-doa yang bersifat devosional dan sudah pakem harus begitu, tetapi juga ada saat di mana orang itu juga harus membangun sebuah relasi kehidupan doa dalam metode-metode doa yang lain juga, sehingga orang lebih bertumbuh dalam kehidupan rohani. Itu disebut dengan latihan-latihan rohani. Dan ini juga dengan begitu banyak metode doa yang ada, orang akhirnya melihat mana yang cocok atau mana yang pas dengan saya. Misalnya kalau orang yang cenderung itu dia pribadinya itu maunya yang doa yang diam, maka bisa mencari metode doa atau doa-doa lain yang lebih membuat dia lebih tenang. Ada orang yang ingin doanya itu sebuah ekspresi diri, maka bisa lewat doa-doa yang bisa membuat dia berekspresi diri. Dan akhirnya semuanya itu bagaimana membuat kita semakin membangun sebuah relasi yang mendalam dengan Tuhan. Dalam setiap metode apa saja doa yang kita lakukan itu bagaimana membuat kita semakin maju dalam kehidupan rohani, membuat kita semakin memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan. Maka ketika berdoa rosario itu sangat baik, tetapi juga bisa mengembangkan metode-metode doa yang lain untuk semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani. Maka dalam gereja Katolik itu begitu banyak metode yang bisa dengan, saya lihat di Yakobus juga itu ruang adorasinya itu begitu indah. Saya dulu pernah sudah masuk di situ, ketika orang masuk kemudian diam di hadapan Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, itu juga membuat orang membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan dalam keheningan, dalam adorasi itu. Itu bisa saja yang bisa saya sampaikan, Bu Devi. Oke, terima kasih Romo. Masih adakah pertanyaan? Kalau di inbox-nya sudah kosong, ada yang lagi yang mau bertanya silahkan diketik. Sudah cukup? Pokoknya dalam kehidupan doa yang kita terus berdoa. Nanti kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam doa pasti dibantu Tuhan untuk bisa mengatasi segala doa itu. Maka tadi saya katakan bahwa ketika mengalami bahwa dalam doa itu tidak merasa tidak dikabulkan, atau dalam bahasa rohani itu bahwa mengalami konsolasi dalam doa itu kita syukuri, tetapi ketika mengalami desolasi seolah-olah mengalami kekeringan dalam doa, itu tetap bertahan dalam kehidupan doa, tetap kita berdoa terus. Itu nasihat rohani yang seringkali dianjurkan kepada kita untuk maju dalam kehidupan rohani. Meskipun seringkali mengalami seolah-olah doa kita tidak dikabulkan, mengalami kekeringan dalam kehidupan rohani, mengalami desolasi dalam hidup doa, tapi kita jangan putus asa, kita tetap membangun relasi dengan Tuhan dalam doa. Baik. Ibu pasti punya pengalaman banyak dalam kita doa. Polden pasti punya pengalaman sama Ibu dalam doa. Sudah luar biasa. Ya. Baik. Tidak ada yang mengetik lagi. Silakan pertanyaannya, kalau ada yang bertanya silakan diketik. Baik, tidak ada Romo, kayaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, kita lanjut ke pengumuman. Silakan pengumuman. Oke, sebelum pengumuman kita mau memberikan yang terbaik, persembahan kepada Tuhan. Keadaan sekeliling
kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saudara terkasih, di depan kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. mengejek Bagaimana Romo sudah memberkati dengan firman yang begitu luar biasa. Kami mengetuk hati Anda untuk berbagi melalui PD Santa Teresa Avila untuk berkarya bersama kami. Segala sesuatu, doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. di mata Allah, di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Baik, kita mau lanjut dengan pengumuman. Bapak Ibu, minggu depan kita masih bertemu dalam serial Rojak Manis. Catat waktunya jam 10 ya. Kita akan ketemu di PD Avila. Tema apa minggu depan? Kita akan masuk lebih dalam tentang sakramen. Kali ini kita akan belajar bersama dari Romo Antonius Haryanto dari Bandung. Next. Kami juga mempunyai sosial media yang Bapak Ibu bisa catat. Kami punya Instagram, Facebook, dan kami punya YouTube yang saat ini kita sedang live streaming. Tapi bila Bapak Ibu tidak sempat melihat, masih bisa melihat rekaman ulang di YouTube. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di WA Sekretariat 0852 800 811. Oke, itu saja kita mau tutup persekutuan doa pada hari ini. Oh iya, yang ulang tahun, apakah ada yang ulang tahun hari ini mundur 1 minggu ke belakang? Tanggal 14 sampai sekarang tanggal 20. Yang ada tolong tangannya ditaruh di layar. Oh, nggak ada yang ulang tahun, rugi loh ya, diberi berkat sama Romo. Bu Kundi ya? Oh, Bu Kundi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Kundi. Ada yang lain? anak saya. Ada yang lain? Nggak ada. Romo, nanti tolong berkat untuk Bu Kundi, Romo yang berulang tahun. Bu Kundi ya? Ya, keberapa Bu Kundi? 19 ini kayaknya. Anak saya yang ke-37. Oh, anaknya, ulang tahun anaknya. Ya, Oh, kirain Bu Kundi. anak yang 37. Oh, oke. Anaknya apakah hadir di sini, Bu? Ada yang lagi masak di bawah. Oh, lagi masak. masak. Bagaimana, Romo? Ya, nanti kita mau berkat bagi anaknya Bu Kundi yang ulang tahun. Oke, silakan Romo memberkati anaknya yang berulang tahun. Siapa namanya, Bu Kundi?
Nadia Simaradias. Nadia ya? Namanya Nadia Romo. Nadia. 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 Ya, Ya. mohon berkatnya untuk Nadia Romo. Ya Allah yang maha baik, bersama Nadia anak dari Bu Kundi yang berulang tahun, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupannya, sehingga ia boleh bertambah umur yang ke-37. Kami serahkan Nadia ke dalam bimbingan dan penyertaan ilahi-Mu. Biarlah Engkau tetap menyertai dia, memberi yang terbaik kepada dia. Maka semoga Allah meletakkan tanganku ini bersama doa Bunda Maria dan para guru di surga, senantiasa memberkati Bu Kundi dan anaknya Nadia yang merayakan ulang tahunnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Mari saudara, kita mau siapkan hati, kita mau tutup persekutuan doa pada pada siang hari ini. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus berdoa, bagaimana kami harus percaya, berserah, menjalin relasi, berdoa dengan benar kepadamu. Tuhan, ajar terus setiap kami untuk kami mampu berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, untuk kami mampu menangkap apa yang harus kami lakukan, dan kami terus percaya serta berani berserah atas segala permasalahan kami, hati kami dan diri kami sepenuhnya. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami. Kami mau kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah pada siang hari ini kami mau tutup PD ini dengan berkat dari Romo. Silakan Romo. Setiap hidup, setiap usaha dan pekerjaan, seluruh perjalanan hidup kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami mau mengatakan bahwa Engkaulah perisai kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah Tuhan yang selalu memberi yang terbaik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami saat kami bersama Engkau. Kami tahu, kami bisa, kami mampu karena Engkau Allah yang memampukan kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati.